8 hal ini membuktikan bahwa kita sebenarnya saling menyatu dalam kemanunggalan ilahi atau divine oneness. Dalam spiritual Jawa disebut juga sebagai manunggaling kawula Gusti. Gusti di sini tidak hanya berarti Tuhan yang terpisah dari makhluknya, tapi Dia adalah cikal bakal semesta dan meliputi seluruh yang ada di alam semesta ini. Kita sebenarnya saling terkoneksi satu sama lain, walaupun wujud kita berbeda-beda, walaupun secara materi kita seperti makhluk individu yang independen dan terpisah dari yang lain, namun secara energi dan hakikat secara kuantum, kita ini sebenarnya saling menyatu dan terhubung satu sama lain. Karena itulah ada hukum alam yang disebut sebagai Law of Divine Oneness atau hukum kemanunggalan ilahi. Tapi mungkin ada di antara kalian yang belum mampu memahami istilah ini. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa bukti bahwa sebenarnya kita semua ini adalah satu kemanunggalan atau kebersatuan sejak alam semesta semula diciptakan. 1. Kita semua tercipta melalui Big Bang dan terus berkembang dari singularitas. Sebuah teori fisika mengatakan bahwa awal mula alam semesta ini adalah karena adanya Big Bang atau ledakan besar. Ini adalah ledakan awal yang berasal dari singularitas, alias ketunggalan yang berisi kepadatan tak terhingga, lalu meledak dan dari sinilah muncul partikel-partikel subatomik beserta energi yang menjadi bahan penyusun alam semesta ini. Partikel-partikel subatomik ini kemudian lama-lama berevolusi membentuk atom, lalu atom berevolusi membentuk debu-debu galaksi, lalu terbentuklah bintang, planet, hingga alam semesta yang kompleks seperti sekarang. Sebelum alam semesta menjadi sekompleks dan sebesar sekarang, pada mulanya kita adalah satu kesatuan dalam singularitas yang berupa kepadatan tak terhingga. Bahkan saking padatnya, ukuran kepadatan ini sangat kecil, hingga nol atau tampak sebagai ketiadaan atau kekosongan atau kehampaan. Itulah kenapa dalam agama-agama dan tradisi spiritual kuno, alam semesta ini dikatakan berasal dari ketiadaan atau kesuwungan atau kekosongan. 2. Ada energi yang mengisi ruang-ruang kosong di antara kita dan juga di ruang angkasa. Kita sering berpikir bahwa kita ini terpisah antara manusia dengan manusia lain atau antara manusia dengan makhluk atau benda lain. Bahkan di level semesta pun kita kerap merasa bahwa kita terpisah antara planet dengan matahari. Bahkan galaksi dengan galaksi lain juga terpisah. Namun sebenarnya di antara setiap materi di alam semesta ini ada energi yang menghubungkan mereka agar tetap terjaga dalam orbit dan rotasinya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa alam semesta kita terus mengalami perkembangan dan ternyata ada dorongan energi yang menyebabkan alam semesta ini terus berkembang dan melahirkan benda-benda langit baru, bahkan melahirkan galaksi-galaksi baru. Energi ini disebut sebagai energi gelap yang masih belum bisa didefinisikan dengan pasti apa itu. Di level atomik pun kita juga terhubung dalam medan energi yang tetap menjaga agar atom-atom penyusun materi kita tetap berada di tempatnya dan menjalankan fungsi organ sebagaimana mestinya. Setidaknya ada 4 jenis medan energi yang menjaga atom-atom penyusun materi dan membuat materi saling terhubung satu sama lain, sehingga bisa terjadi interaksi fisik, yakni medan elektromagnetik, medan gravitasi, medan nuklir kuat, dan medan nuklir lemah. Di antara manusia pun, atau antara manusia dengan materi lain di alam semesta, kita sebenarnya saling terhubung secara energi. 3. Manusia bisa melakukan telekinesis karena terhubung antara pikiran dan objek. Telekinesis adalah sebuah bentuk kemampuan supernatural di mana manusia bisa menggerakkan sebuah materi berdasarkan kekuatan pikirannya. Biasanya, ini banyak dipraktekkan untuk menggeser awan, menurunkan hujan, atau menghentikan hujan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pikiran manusia sebenarnya memancarkan medan elektromagnetik yang ditangkap oleh alam semesta. Semua yang ada di antara atom-atom penyusun materi adalah gelombang elektromagnetik yang saling terhubung satu sama lain. Dengan menggunakan prinsip ini, manusia bisa mentransfer perintah dari pikirannya untuk menggerakkan atom-atom penyusun awan agar bergerak sesuai dengan yang manusia mau. 4. Manusia bisa melakukan telepati karena pikiran saling terhubung. Telepati adalah kemampuan supernatural kuno yang kini jarang digunakan. Ini adalah bentuk kemampuan super di mana manusia bisa terhubung dengan pikiran orang lain dan melakukan transfer informasi. Biasanya, telepati ini bisa dilakukan pada orang yang sebelumnya sudah melakukan interaksi dengan kita, sehingga terjadi keterhubungan medan energi antara dua otak dan kita bisa mengirimkan pesan dalam pikiran ke pikiran orang tersebut secara batin. 5. Teknologi wireless menghubungkan kita.
Teknologi wireless seperti handphone, internet, bluetooth, wifi, radio, dan masih banyak lagi kerap menggunakan media sinyal untuk saling menghantarkan informasi berupa suara, teks, ataupun gambar. Sinyal adalah bentuk gelombang yang tak bisa kita lihat, namun bisa kita alami. Dengan menggunakan handphone, kita bisa berkirim pesan, bertukar video, bahkan mendengarkan suara orang lain yang jauh karena adanya transfer data melalui gelombang-gelombang sinyal yang ditangkap perangkat kita. Bahkan di zaman sekarang, kita rasanya makin terkoneksi lagi, karena informasi yang terjadi sekarang ternyata juga diketahui oleh orang lain dengan jarak yang sangat jauh, karena transfer data di zaman sekarang begitu cepat dan bersifat real time. 6. Bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Manusia kadang suka menyangkal bahwa bencana alam belum tentu terjadi karena ulah manusia. Beberapa bencana alam diyakini terjadi begitu saja karena memang sudah waktunya terjadi dan merupakan mekanisme alam yang demikian. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, dan masih banyak lagi jenis bencana lainnya masih sering dianggap sebagai bencana yang terjadi begitu saja tanpa sebab sebelumnya. Namun dalam skala makrokosmos, hal ini tidaklah demikian. Apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi mempengaruhi lingkungan di masa depan. Kita boleh saja membuka lahan pemukiman baru, dan menambang sumber daya di situ. Tapi jika ini dilakukan secara eksploitatif, bisa jadi berpotensi merusak bumi. Susunan dan kekuatan tanah menjadi berubah karena aktivitas ekonomi manusia, sehingga alam pun tidak mampu menopang dirinya sendiri dan terjadilah gempa bumi, longsor, banjir, atau bentuk bencana alam lainnya untuk menyeimbangkan alam kembali. 7. Sihir bisa terjadi karena ada belitan kuantum. Sihir dulu dianggap sebagai sesuatu yang gaib dan tidak bisa dijelaskan secara sains. Namun kini karena fisika kuantum sudah semakin banyak diteliti, maka terjawablah sudah bagaimana seseorang bisa mengirimkan sihir dari jarak jauh. Karena memang di level kuantum, partikel-partikel subatomik penyusun tubuh kita itu saling terbelit dengan partikel-partikel orang lain. Inilah yang membuat sihir bisa terjadi dan melintasi jarak yang sangat jauh sekalipun. 8. Alam semesta diprediksi akan berakhir dalam singularitas. Para fisikawan sepakat bahwa alam semesta terus berkembang. Namun, akan ada masanya nanti alam semesta ini akan kembali kepada satu kepadatan tunggal, menjadi satu kembali dalam sebuah singularitas, yakni kepadatan tak terhingga yang menelan apapun yang ada di sekitarnya ke dalam sebuah titik tunggal berukuran sangat kecil. Sehingga saking kecil dan padatnya, ukuran singularitas ini nampak dianggap nol dan tampak sebagai kehampaan atau kekosongan atau suwung. Singularitas ini telah ditemukan para ahli fisika sebagai lubang hitam, yakni objek luar angkasa yang terus menyedot apapun isi alam semesta di sekitarnya menuju satu kesatuan tunggal berupa kepadatan tak terhingga, hingga ukurannya ini menjadi nol dan nampak sebagai sebuah kekosongan atau kehampaan atau ketiadaan. Jadi, kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali kepada ketiadaan. Kita berasal dari tidak ada lalu menjadi ada dan kembali menjadi tidak ada. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada sebuah teori dalam fisika kuantum yang sangat fantastis yang menyatakan bahwa di level subatomik, partikel-partikel penyusun tubuh kita itu menunjukkan dualitas, di mana mereka bisa berperan sebagai gelombang atau tidak nyata dan juga bisa berperan sebagai materi atau nyata. Ini mirip dengan konsep rohani dan jasmani dalam agama-agama dan kebudayaan kuno. Kita berasal dari sesuatu yang tidak nyata atau rohani, lalu berkembang dan berevolusi menjadi sesuatu yang nyata atau materi, dan pada akhirnya akan kembali menjadi tidak nyata lagi. Sehingga kadang orang bijak mengatakan bahwa kehidupan kita ini sebenarnya gaib atau tidak nyata atau ilusi belaka. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena otak kita sudah terbiasa untuk berpikir dalam dimensi kehidupan yang serba materi. Jarang sekali digunakan untuk berpikir dalam dunia rohani. Saling terhubungnya manusia dengan makhluk lain di bumi, saling terhubungnya manusia dengan planet lain, serta saling terhubungnya galaksi satu dengan galaksi yang lain merupakan bukti bahwa kita semua ini adalah satu kesatuan atau oneness yang terus aktif dan terus berevolusi membentuk kehidupan semesta yang besar dan kompleks. Ini adalah hukum alam paling utama dari 12 hukum alam lainnya. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas kita minggu ini dengan tema Rahasia Semesta dan Misi Jiwa. Di online kelas besok, kalian juga akan mendapatkan meditasi dan hipnoterapi agar lekas kembali murni dan bisa menemukan jati diri dan misi jiwa masing-masing. Cek deskripsi di bawah video untuk pendaftaran atau informasi selengkapnya.